Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Karena sepertinya sudah banyak yang hadir, langsung saja kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat ya? Iya, meskipun siang kita masih harus tetap semangat. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah anak-anak sudah membawa tumbuhan yang ibu suruh? Sudah dibawa? Sudah ya, ibu juga sudah pak. Ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, dimana kalian itu perlu untuk mengidentifikasi atau mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian kalian perlu memahami fungsi dari masing-masing bagian dan mengaitkan fungsi tersebut dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh. Oke, nanti tumbuhan itu kita amati, tumbuhan yang kalian bawa itu diamati, kemudian ditunjukkan bagian-bagiannya disesuaikan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa ya? Bisa. Nanti ibu tuliskan perintahnya, bagaimana cara kalian mengidentifikasinya, kemudian seperti biasa dikirim di grup ya untuk nilai tugas. Oke, mari kita masuk ke pembelajarannya. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, ibu ingin kita itu membaca cerita. Menarik kan cerita? Ibu siapkan ceritanya, ibu kirim, kemudian kita baca bersama-sama. Ada yang mau baca? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Ya, yang cerita Binar tentang tumbuhan. Cerita Binar tentang tumbuhan. Sebagai sesama makhluk yang diciptakan Tuhan, tumbuhan juga memiliki alasan untuk ditempatkan di bumi. Ini adalah kalimat yang sering ayahku katakan. Halo teman, namaku Binar. Ayahku adalah seorang petani. Dan dari ayah aku mengetahui bahwa tumbuhan adalah sumber kehidupan kita. Terkadang tumbuhan menjadi makanan kita, menjadi bangunan rumah kita, bahkan menjadi oksigen untuk kita. Kata ayahku, bagian tubuh tumbuhan biasanya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sama seperti anggota badan kita, setiap bagian tubuh tumbuhan juga memiliki tugasnya masing-masing. Akar yang terpendam di dalam tanah dengan tugas menyerap air dan nutrisi, juga untuk menopang tumbuhan. Batang kuat sebagai pelindung yang juga bertugas menghantarkan air, makanan, dan nutrisi ke seluruh tumbuhan. Daun sebagai tempat membuat makanan agar tanaman dapat tumbuh. Bunga sebagai tempat perkembangbiakan, kemudian menjadi biji. Dan buah untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji untuk nanti bisa ditanam kembali. Jika kita melihat lebih dalam, memang seluruh tumbuhan memiliki bagian tubuh yang sama. Namun sama seperti manusia yang beragam, tumbuhan juga memiliki keragaman itu. Akar tumbuhan bisa dibagi menjadi akar serabut dan akar tunggang. Batang dibagi menjadi batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Daun dibagi berdasarkan bentuk tulang daunnya, yaitu tulang daun menjari, tulang daun menyirip, tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung. Buah atau tempat menyimpan cadangan makanan juga berbeda karena tidak semua buah berada di atas tanah, namun juga terpendam di dalam tanah sebagai umbi. Bunga yang sering kita lihat juga beragam, mulai dari warna hingga jumlah kelopaknya. Namun, keberagaman dalam perbedaan ini bukan menjadi halangan untuk tumbuhan menunjukkan keindahannya. Justru keragaman ini menjadi keindahan
menjadikan keindahan itu lebih bermakna. Jadi sudah sepatutnya kita mencontoh nilai menghargai keberagaman dari tumbuhan. Baik, terima kasih Nagisa sudah mau membacakannya. Mari kita identifikasi bersama. Tadi ini yang menceritakan siapa? Pinar. Pinar anak seorang petani. Dari ayahnya dia tahu bahwa tumbuhan itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada akar, ya kan? Berfungsi untuk apa? Untuk menyerap air dan nutrisi. Untuk menyerap air dan nutrisi ya. Nah, akar ini letaknya di mana? Di dalam tanah. Jadi di dalam tanah biasanya kita beri pupuk, biasanya kita siram. Nah, itu kan nanti menyerap ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah terdapat akar yang berfungsi untuk mengambil nutrisi dan juga air tersebut. Ada apa lagi? Batang, Bu. Ya, ada batang. Dibagi menjadi 3, ada batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Meskipun dibagi menjadi bagian-bagian tersebut, batang ini tujuannya atau fungsinya itu masih sama, yaitu melindungi dan menghantarkan air dan nutrisi juga makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, ranting-ranting juga termasuk ke dalamnya karena masih satu. Ada lagi? Daun. Iya, ada daun yang biasanya kita jadikan sayur pada tumbuhan tertentu, itu berfungsi untuk memasak atau membuat makanan dari tumbuhan. Jadi air yang diserap dari akar, air dan nutrisi dibawa oleh batang ke daun. Nanti di daun dimasak menghasilkan makanan. Nah, makanan ini disalurkan lagi oleh batang ke seluruh tubuh tumbuhan. Gitu ya. Dibagi menjadi berapa tadi? 4. Ada yang menjari, ada yang menyirip, ada yang melengkung, ada lagi sejajar. Nah, kalau sejajar apa biasanya? Iya, di pohon jagung ya. Oke. Kemudian ada bunga. Ini sebagai tempat untuk apa? Ada yang tahu? Iya, sebagai tempat untuk berkembang biak. Nanti dari bunga ini bisa menghasilkan biji. Biji ini untuk tumbuhan yang selanjutnya, ya kan? Kita menanam tanaman dari bijinya, nanti bisa tumbuh tanaman yang baru. Selanjutnya ada apa lagi? Ada buah, tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, bukan hanya buah di atas pohon ya, di bawah tanah juga ada. Kalau di bawah tanah namanya umbi. Umbi itu kalau ada buah tapi di dalam tanah. Nah, kemudian selain itu tujuannya untuk apa tadi? Menyimpan cadangan makanan. Oke. Sudah diberikan contoh ya di bacaan tadi juga. Diberikan gambarannya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, untuk merefleksikan, apakah materi tadi sudah masuk atau belum? Ibu punya sebuah permainan. Jika keterangan-keterangan ini dibalik, akan ada amplop. Amplop ini bisa berisi apa saja. Nah, kalian boleh memilih mau yang mana. Nanti ketika amplop itu dibuka, akan menunjukkan keterangan. Apakah itu pertanyaan, atau mungkin perintah, atau juga bonus. Bonus juga ada. Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Iya, harus silakan. Mau pilih warna apa? Akar, Bu. Warna Yang kuning. akar, warna kuning. Apa ya kira-kira? Oh, gambar hati. Jadi
Harus silakan memaparkan. Terserah kamu, yang kamu sukai dari pembelajaran tadi itu apa? Dari materi yang diberikan, yang saya sukai adalah ketika kita membahas mengenai bagian tubuh tumbuhan, yaitu bunga, seperti yang ada di kepala saya ini. Karena bunga itu indah dan di samping rumah saya juga menanam bunga. Sudah. Ya, baik sekali Haru, terima kasih. Tepuk tangan untuk Haru. Jadi dari pembelajaran tadi, Haru itu menyukai bunga. Kenapa bunga? Karena warna-warnanya yang indah. Bahkan di samping rumahnya Haru juga menanam bunga ya. Ya, baik sekali. Terima kasih Haru. Ada lagi? Saya, Bu. Boleh. Aku tuh nggak mau kalah ya. Silakan memilih yang warna apa? Merah. Merah? Oke, merah. Apa ya? Oh, dapat bunga. Ini bonus ya. Jadi Makoto silakan memberikan pertanyaan, mau ditunjukkan kepada siapa dan temannya nanti menjawab. Ya, silakan. Makoto mau tanya apa? Dari bagian-bagian tumbuhan tadi kan, Bu, yang paling bermanfaat itu bagian tumbuhan yang mana? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Makoto yang ditunjukkan kepada Untuk Nagisa. Nagisa. Ya, Nagisa ya dijawab. Pertanyaannya apa tadi? Ya, dari bagian-bagian tumbuhan ini yang paling bermanfaat itu yang bagian mana? Ayo, pendapat Nagisa yang mana? Menurut Nagisa, yang paling bermanfaat itu akar. Karena kalau tidak ada akar, nanti tumbuhan nggak bisa ngambil makanannya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih jawabannya Nagisa dan Makoto. Jadi, di antara bagian-bagian tumbuhan ini, yang paling bermanfaat yang mana sih, Bu? Semuanya bermanfaat. Memang, kalau tidak ada akar, nanti tumbuhan tidak bisa menyerap air dan nutrisi sehingga mati. Tapi kalau misalkan hanya ada akar saja, tidak ada daun, nanti masuknya gimana? Jadi semua bagiannya penting, saling berkaitan, seperti tubuh manusia, saling terkoordinasi. Kita bisa melihat dengan mata. Dengan mata ini kita bisa melihat jalan. Kalau kita bisa melihat jalan, maka kita juga akan berjalan di arah yang benar. Jadi saling terkait. Tidak bisa hanya satu saja yang lebih baik, semuanya baik. Bisa dipahami ya? Oke. Tadi Ibu sempat menyinggung mengenai tumbuhan yang kalian petik, yang kalian cabut ya. Iya. Ibu ingin kalian menempelkan tumbuhan tersebut di selembar kertas. Kemudian diberi keterangan, ini bagian apa sih namanya? Seperti yang sudah kita baca tadi bareng-bareng. Kemudian dihias semenarik mungkin. Terus dikirim di grup seperti biasa. Karena daringnya, karena kita belum bisa ketemu langsung. Kalau tidak, ya itu aja lah. Nggak usah yang tidak. Dikirimkan di grup ya. Seperti yang sudah Ibu ungkapkan tadi, peraturannya ditempel, diberi keterangan, dan dihias semenarik mungkin. Itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, nah senang banget karena cepet ya. Ibu tutup, kita tutup bersama-sama dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, bisa live. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dadah Ibu. Salam.